Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih memberkati kita. Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk menikmati semua yang baik yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Harapan saya juga, harapan kami, Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, semuanya tetap dalam keadaan baik, sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan judul firman Tuhan, berubahlah hai umatku, yang diambil dari Yeremia pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita akan berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap untuk belajar firman-Mu, kami siap mendengarkan sabda-Mu, berbicaralah ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami akan firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini, kami serahkan hidup kami dan waktu kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Yeremia ini sangat menarik sekali ya. Seruan untuk bertobat itu sesungguhnya sudah digaungkan dari sejak lama ya. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa ya, sudah mulai diperingatkan oleh Tuhan agar manusia itu berada di jalan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Diperingatkan terus-menerus, nabi-nabi Tuhan dikirim. Ya, Tuhan mengutus orang-orang pilihannya, malaikatnya, bahkan Tuhan sendiri melalui nabi-nabinya juga mengatakan hal yang sangat penting dan yang sangat serius agar manusia itu kembali kepada jalan yang benar. Nah, peringatan-peringatan ini seharusnya menyadarkan kepada kita semuanya. Bahkan sampai hari ini peringatan-peringatan dari Tuhan itu senantiasa digaungkan kepada kita semuanya agar kita ini ingat akan Tuhan, kembali kepada Tuhan ya. Kalau dipikir secara logis, sesungguhnya kita ini semua ya, banyak manusia yang ada di dunia ini ya sudah berjalan atau berlari terlalu jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan itu tanpa kita sadari, itu sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita ya. Dengan tidak mentaati firman Tuhan, dengan mengabaikan firman Tuhan, kemudian kita tidak mengikuti ketetapan Tuhan, tidak menjalankan perintah Tuhan, itu sesungguhnya bentuk atau bagian dari pembangkangan kita. Kita menolak untuk mengikuti ajaran Tuhan, mematuhi Tuhan, dan itu bisa dikatakan kita ini sedang lari meninggalkan Tuhan kita yang tanpa kita sadari ya. Bangsa Israel, apakah mereka beribadah kepada Tuhan? Ya, kalau kita melihat sejarahnya, mereka ini orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi dalam perjalanan waktu mereka mulai bergeser, mereka mulai meninggalkan ya, ibadahnya yang benar, mereka beribadah kepada ilah-ilah yang lainnya. Nah, dari waktu ke waktu yang terjadi dalam kehidupan manusia bukannya semakin baik, tetapi justru semakin banyak melanggar titah Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Dan hari ini melalui Nabi Yeremia, kembali Tuhan ingin mengingatkan kepada umatnya, kepada kita semua yang membaca firman ini ya, tentang pertobatan. Sudah terlalu jauh kita meninggalkan Tuhan, sudah terlalu jauh umatnya itu meninggalkan jalan Tuhan ya. Sudah terlalu jauh kita melangkahkan kaki kita ya, untuk sesuatu yang ingin kita raih tetapi itu jauh dari Tuhan ya. Hal-hal yang seharusnya kita kerjakan, kita lupakan. Apa yang semestinya kita lakukan dalam kehidupan kita sesuai dengan ketetapan Tuhan, kita abaikan di dalam kehidupan kita. Nah, dengan dibuangnya umat Tuhan ya, dalam pembuangannya ke Babel yang membuat mereka ini kehilangan segala sesuatunya, kehilangan tanah kelahirannya ya, hartanya dan segala sesuatunya ya. Mereka menjadi tawanan, mereka menjadi budak dari bangsa lain, mereka tidak mempunyai kekuasaan apapun, tidak ada kekuatan apapun, tidak memiliki pasukan yang menjagai mereka, yang melindungi mereka dan membentengi mereka. Itu seharusnya sudah menjadi peringatan yang sangat luar biasa kepada bangsa Israel ya. Peringatan untuk mereka seharusnya bertobat ya. Tuhan sudah membuang mereka, Tuhan sudah menjauhkan mereka dari hadapannya ya. Bukankah itu sesuatu yang tragis yang seharusnya mengingatkan kepada mereka
ya, bahwa mereka sudah kehilangan berkat yang luar biasa, berkat yang sejati, berkat yang kekal yang mereka miliki ya sejak zaman nenek moyang mereka. Tetapi mereka ya bebal. Namun demikian kalau kita melihat apa yang dituliskan oleh Yeremia ini di dalam pasal yang ketiga bagian akhir, rupanya mulai muncul ya, mulai muncul benih-benih itikat yang baik, rasa penyesalan yang luar biasa. Kalau kita melihat ayat yang ke-24 dan 25 dari pasal yang ketiga, ayat ini mengatakan, tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita, kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Ya. Rupanya benih penyesalan ini mulai tumbuh dalam kehidupan orang-orang Israel, bangsa pilihannya, umat kesayangan Tuhan, yang pada saat itu mereka kehilangan segalanya. Ya. Mereka baru menyesali, mereka baru menyadari bahwa terlalu jauh mereka meninggalkan Tuhan. Ya, mereka kehilangan berkat-berkat yang selama ini mereka nikmati dalam kehidupan mereka, yang hanya diberikan oleh Tuhan sendiri kepada mereka. Ya. Butuh sesuatu yang besar, butuh sesuatu yang dahsyat, ya, supaya jemaat, supaya umatnya itu mulai mengalami ya penyesalan. Ya. Sesuatu yang luar biasa harus menimpa mereka untuk menyadarkan kepada mereka bahwa mereka sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Apakah kita harus menunggu ya untuk kita sadar, untuk kita ini bisa bertobat, menunggu datangnya malapetaka yang besar dalam kehidupan kita? Ya. Kalau saya secara pribadi, saya memilih saya tidak akan pernah menginginkan hal itu. Ya. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan, saya akan berkata, Tuhan, saya mau bertobat dan saya mau lakukan yang benar. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan, saya akan lakukan dalam kehidupan saya. Nah, kalau saudara dan saya memilih untuk menunggu datangnya malapetaka yang besar, baru kita ini menyesal dan bertobat, berbalik arah kembali kepada Tuhan, ya sudah terlambat. Ya. Terlambat untuk kita ini menikmati berkat Tuhan kembali dalam kehidupan kita. Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang penuh kasih dan sayang, meresponi itikat baik yang disampaikan oleh umat Tuhan. Ya, umatnya yang datang kepadanya, umatnya yang kemudian mereka berbicara kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, ya, kami orang yang berdosa kepadamu. Ya, kami telah berdosa, telah melanggar semua perjanjianmu. Kami sudah melanggar semua ketetapan-ketetapanmu dan perintahmu. Nah, rupanya Tuhan meresponi itikat baik dari umatnya yang mau kembali kepadanya itu. Dan Tuhan berjanji kepada mereka akan mengembalikan kembali ya berkat-berkat dalam perjanjian yang dulu pernah diikat oleh Allah bersama dengan nenek moyangnya. Pemulihan akan terjadi, berkat-berkat Tuhan akan dipulihkan, akan dikembalikan kepada kita. Haruskah saudara dan saya menunggu datangnya malapetaka supaya kita kembali menikmati berkat Tuhan? Supaya kita dipulihkan, supaya hubungan kita ini dipulihkan, supaya segala yang baik akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Ya, haruskah kita ini menunggu datangnya malapetaka dalam kehidupan kita? Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjadikan kita pancaran berkat bagi semua orang. Tuhan akan jadikan kehidupan kita ini bersinar, yang memancarkan air seperti mata air yang terus mengeluarkan airnya, mengalir sampai mengairi semua bumi. Hanya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Camkan ini baik-baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, di dalam ayat yang pertama dikatakan, jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Ya. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh umat Israel ini, bahwa mereka semuanya sudah menyesal. Ya. Berhala-berhala yang dulu disembah oleh nenek moyangnya,
telah menghancurkan jerih lelah mereka, ya. Kebahagiaan sukacita di masa muda yang seharusnya mereka nikmati hilang lenyap dalam kehidupan mereka. Oleh karena nenek moyangnya bersama dengan generasi-generasi selanjutnya, mereka meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah kepada berhala-berhala itu. Rupanya yang dialami, ya, berhala-berhala itu tidak dapat berbuat apapun atas kehidupan mereka. Kehilangan kambing dombanya, lembu-lembu mereka, kehilangan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka menjadi tawanan, ya. Hidupnya semakin sengsara dan menderita, berada di dalam pembuangan, ya. Mereka seperti noda, ya, yang tidak bisa dihapuskan lagi kecuali oleh kasih dari Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Tuhan akan memulihkan semuanya jika kita melakukan hal ini. Yang pertama tadi dikatakan, kembali kepadaku, ya. Jika engkau mau kembali, dengan kata lain, jika saudara dan saya benar-benar ingin kembali dan meninggalkan sama sekali berhala-berhala kehidupan kita yang selama ini menjerat kita untuk kita ini tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, ya. Artinya ada kesungguhan dalam hati kita, sungguh-sungguh menyesal, berbalik arah dari kehidupan kita yang lama kepada kehidupan yang baru, ya. Kemudian kita mengarahkan diri kita kepada Allah, serta saudara dan saya menjalani hidup yang baik, ya. Ayat yang kedua mengatakan, dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran. Artinya jika kita menjalani hidup yang baik dengan kejujuran, ya, dengan ketulusan dan kebaikan, ya, tentunya Allah pun akan meresponi hidup kita, ya. Ketika kita kembali kepada Tuhan, kembali dengan kesungguhan hati. Jangan setengah hati kita datang menghampiri Tuhan, ya. Kalau bertobat ya sungguh-sungguh. Jangan tomat. Kalau tomat itu tobat lalu kumat, ya. Tetapi kalau namanya bertobat, artinya kita berbalik arah kita, kembali, ya, dari berjalan ke depan kita berbalik arah ke belakang, ya. Tetapi artinya saudara dan saya kembali mengarahkan diri kita kepada Allah, ya. Berjalan pada jalannya yang sudah ditetapkan untuk saudara dan saya, menjalani hidup yang baik sebagaimana yang difirmankan Tuhan, sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada saudara dan saya, ya. Ini akan membuat Allah berbelas kasih kepada kita, ya. Kalau sudah tahu kita ini berdosa, sudah tahu kita ini bersalah, sudah tahu kita ini melanggar ajaran-ajaran Tuhan, hukum dan ketetapan Tuhan, kemudian kita ini setengah hati datang menghampiri Tuhan, ya, seolah-olah menyesal, menangis, tetapi setelah itu kita melakukan pelanggaran dosa kita lagi, ya, kembali melakukan pada dosa-dosa yang lama lagi, ya. Tuhan pun juga akan mengabaikan kita. Tuhan tidak akan menjadikan kita ini pancaran berkat bagi orang lain, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang ketiga dikatakan di situ, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh, ya. Ini berbicara tentang hati kita, ini berbicara tentang tubuh kita, ini berbicara tentang kehidupan kita. Bajaklah hatimu yang keras itu, ya. Kalau kita melihat ladang yang tanahnya itu keras, dapatkah itu ditanami sesuatu yang baik? Tidak akan pernah bisa. Yang akan tumbuh di situ yaitu semak yang berduri, ya. Rumput-rumput ilalang akan tumbuh di situ, ya. Tetapi benih tanaman yang baik tidak akan dapat tumbuh di situ, ya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, bajaklah hatimu yang keras itu, supaya benih yang baik itu tidak terbuang di semak duri. Membuat hati kita ini lembut, ya. Membuat hati kita ini seperti tanah yang subur, tanah yang gembur, ya, yang siap untuk ditanami. Ketika Tuhan nanti akan menaburkan benih yang baik dari firman-firman Tuhan itu sendiri, tentunya firman itu akan tinggal, itu akan tertanam dengan baik, firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan harapkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Bukalah bagimu tanah baru
dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Ya. Kalau di dalam hati kita ini ada banyak semak-semak berduri, ketika benih itu yang ditanamkan dalam hati kita bertumbuh, benih itu akan terhimpit, tergencet. Benih yang baik itu tidak dapat bertumbuh dengan baik. Ya. Ya. Pada akhirnya benih yang baik itu akan mati, tidak sampai menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Nah, bajak hati kita ini, ya, olah hati kita ini menjadi sesuatu yang baik, yang siap ditanami dengan benih-benih firman Tuhan, yang akan membuat kehidupan kita ini akan menghasilkan buah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, ayat yang keempat mengatakan, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau dibahasakan secara sederhana, ya, ayat ini berkata, bersihkanlah hatimu dan pikiranmu. Ya, bukan hanya sekedar tubuh kita yang kita bersihkan, kita mandi, ya, bersih, ya. Kita cuci dengan air, tangan kita, kaki kita, kita basuh muka kita, semuanya itu bersih. Tetapi bersih luarnya, ya. Kalau luarnya bersih, tetapi dalamnya tidak bersih, dalamnya masih kotor, ya tentunya akan tetap menimbulkan bau yang tidak baik, ya. Menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Bersihkanlah pikiran dan hatimu, ya. Karena sumber segala sesuatu ada dalam pikiran dan hati setiap orang. Hati dan pikiran kita ini menjadi sumber, ya, segala sesuatu yang akan menghasilkan sikap, perbuatan, perilaku. Ya, kalau pikiran dan hati kita bersih, maka akan menghasilkan perilaku yang bersih di dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi kalau hati dan pikiran kita ini kotor, akan menghasilkan sesuatu perbuatan yang kotor, perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang melawan hukum dan titah Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bersihkan itu. Kalau kita bertobat, ya bertobatnya sungguh-sungguh, ya. Membersihkan dirinya juga dengan sungguh-sungguh. Yang dibersihkan bukan hanya luarnya, tetapi dalamnya, ya. Hati kita, pikiran kita, karena itu sumber kehidupan kita, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, akhlak moral dan hati nurani yang bersih menjadi kunci menjalani hidup yang baik, dan akan menghasilkan karakter hidup yang sepadan dan sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Tapi kalau akhlak kita, moral kita, hati nurani kita ini kotor, ya, tidak akan mampu menghasilkan karakter yang baik, karakter yang benar, ya. Tentunya akan menghasilkan karakter busuk, ya, yang akan membuat orang lain tersandung, yang akan membuat orang lain menderita, yang akan membuat orang lain terluka dari karakter-karakter yang tidak baik, yang tumbuh dari akhlak moral dan hati nurani yang tidak baik. Oleh sebab itu, bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, ya. Jauhkanlah kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kembali dengan sungguh-sungguh di jalan Tuhan yang sudah ditetapkannya bagi kita. Tangan Tuhan terbuka untuk kita. Tangan Tuhan selalu menantikan kedatangan kita. Jika semua ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, Tuhan berfirman di dalam ayat yang kedua, ya, di situ dikatakan, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Ya, di dalam terjemahan lain dikatakan, maka engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, dan mereka akan datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan umatnya yang hidupnya benar, yang hidupnya bersih, yang hidupnya senantiasa sejalan dengan hidup dan rencana Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yeremia, ya, pesan Tuhan hari ini, berubahlah hai umatku, ya, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu yang akan menyelamatkanmu hari ini, esok, dan sampai kepada kekekalan. Ya. Allah yang kita kenal, Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus,
yang akan memberkatimu dan menjadikan engkau, saudara dan saya, sebagai pancaran berkat bagi sesama kita, bagi semua orang, bagi bangsa-bangsa yang lain pun. Tuhan akan pakai kita sehingga semua orang akan memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan akan senantiasa menegur kita, mengingatkan kepada saudara dan saya, agar kita kembali kepada Tuhan. Bertobatlah, berubahlah, ya, kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau menegur kami, mengingatkan kami seperti bangsa Israel ini Tuhan, yang telah Engkau buang pada akhirnya mereka menyesal. Kami tidak mau ada malapetaka yang datang menimpa kami, baru kami menyadari akan dosa pelanggaran kami, baru kami menyadari agar kami bertobat kepadamu dan kembali kepadamu. Kiranya Engkau Tuhan saat ini berkenan menolong kami, supaya kami mengambil keputusan untuk kami bertobat, untuk kami hidup baru di dalam Tuhan, kembali berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.